sebelum kita masukin pelajarannya, minta kepada ketua kelas untuk bimbing doanya terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu bimbing doanya. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelasnya. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu.
Kita kembali ke pelajaran. Nah, ini kan materi yang kita tadi yaitu dua metode makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isomer makanan. Yang mana isomer makanan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada isomer struktur. Nah, isomer struktur ini terbagi lagi menjadi tiga. Ada isomer rasa, ada isomer posisi, yang mana isomer posisi ini pertama akan berubah. Nah, pada isomer posisi ini yaitu cabangnya dua, ada toksil, noksil, dan noksil. Nah, pada isomer makanan yang kedua yaitu isomer geometrik. Isomer geometrik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada isomer cis dan ada isomer trans. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat kimia dan sifat fisika pada senyawa makanan. Nah, kan tadi sudah telah menjelaskan nih apa itu pembagiannya, kata namanya, isomernya, dan senyawa apa saja sih yang termasuk dalam struktur pada senyawa makanan. Nah, kita perlu harus tahu sifat kimia dan sifat fisika pada senyawa makanan ini. Nah, dapat kita ketahui maka semakin panjang rantai atau pada karbonnya, maka tinggi dan dadanya akan semakin tinggi. Nah, untuk alkoholnya dan antena bagaimana? Oh, tidak. Jadi, kalau senyawa mana yang paling panjang? Oh, iya betul, senyawa makanan. Nah, jadi pada senyawa makanan ini rasanya sangat panjang. Nah, kemudian ciri yang kedua itu jumlah karbonnya sama, sebenarnya dengan kadar karbonnya tidak tercapai. Maksudnya tinggi dan tidak tinggi dan pada isomer dengan karbon cabangnya. Nah, pada semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah tinggi dan dadanya. Nah, yang terakhir cirinya itu adalah reaktif. Yang mana reaktif ini contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada bensin, tani, soda. Itu contoh senyawa reaktif pada kehidupan kita sehari-hari. Ini itu adalah solusi di videonya ya. Boleh disimak baik-baik, nanti itu akan beri pendapat.